namanya pengecekan barang, baik itu dari instansi pemerintah ataupun hal-hal yang lain. Nah, cuman dalam hal ini harusnya yang kita harapkan adalah yang megang peranan ya, BPOM. BPOM ini kan harus transparan, harus terbuka. Kalau memang ada satu produk gagal, dia harus berbicara, harus bersuara. Betul nggak itu produk gagal? Betul nggak itu sudah ada melalui kajian dari BPOM itu sendiri? Jangan malah nanti ujungnya masyarakat juga yang dirugikan, itu aja. Bang, tapi kalau misalkan ini sama BUMN, sama BPOM udah di ACC Bang, padahal nggak sesuai SOP, itu gimana Bang? Nah itulah makanya kalau hanya tidak sesuai SOP kan hanya sanksi administrasi. Tapi bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah adanya sanksi pidana. Karena ini menyangkut tadi kebutuhan masyarakat. Jangan sampai masyarakat pengguna itu karena ketidaktahuan hanya terkait propaganda barang ini bagus, barang ini sukses segala macam, malah yang kena masyarakat yang dirugikan. Berarti hal yang dilakukan Nikita Mirzani tidak salah gitu Bang? Bukan tidak salah. Nikita Mirzani bersuara. Ya, masalah benar atau salah kan kita tidak berhak menilai. Ya, bahwa ada seorang Nikita Mirzani untuk men-speak up, men-spill dari satu jenis-jenis produk yang memang diduga adanya produk gagal. Oke Bang, tapi kan dengan sekarang dia memberi kesaksian ini pasti yakin dengan bukti-bukti yang dia miliki ya. Seperti yang tadi Abang bilang, mungkin produknya dia gagal. Dan itu pasti kan dia sudah yakin dengan hadir bukti-bukti. Nah itulah makanya ini perlu nanti diuji. Inilah gunanya sidang ini. Kenapa kita mau datang? Karena masing-masing pihak didengar kebenarannya. Baik si pelapor yang ngaku katanya korban, ataupun pihak kita yang memang yang hari ini kita lihat sebagai terdakwa yang di awalan men-speak up terkait produknya RJ atau produknya si pelapor ini. Bang, ini kan ada banyak yang mengatakan ternyata sebenarnya bukan Niki ada di balik semua dalangnya, masuk dokter Koki dan dokter Samira yang kesana. Itu menurut pandangan Abang seperti apa sih? Apakah benar itu akan terseret atau bagaimana? Jadi seperti awal, kalau kita bicara konteks hukum, itu kan siapa pelapor dan siapa terlapor. Ya, siapa pelapor? Si A misalnya, terlapornya si B. Cukup di range itu. Kalau memang nanti ada perkembangan di persidangan, itu bukan kewenangan daripada hal lain. Karena pelapornya dengan terlapornya sudah menjadi substansi di dalam perkara ini. Jadi kita nggak akan dengar yang cerita-cerita di luar, si A harus tersangka, si B harus, itu tidak. Kita konteksnya siapa yang melapor dan siapa yang terlapor. Hari ini yang kita lihat kan hanya dua, Nikita Mirzani sama Mail. Namun yang kita sangat sayangkan, kenapa Mailnya nggak diturut sertakan? Itu kembali lagi ada question mark. Dan harusnya bisa Bang ya? Harusnya berdua. Harusnya berdua. Ini lagi keanehannya. Tapi mudah-mudahan dengan gini awal agar kita bisa kita harapkan bebas atau minimal tidak terbukti. Nah, karena kemarin kan kita yang sekarang lagi ribut ini kan terkait mens rea. Betul nggak? Perbuatan tanpa mens rea kan juga tidak ada artinya. Perbuatan dan mens rea itu harus sejalan. Gitu loh. Nah, sekarang kita lihat nanti bagaimana perkembangan ini. Ini yang menarik sekarang. Makanya saya datang. Itu ada aja kejutan baru kan? Ternyata sidang hari ini ada kejutan lagi. Mail nggak ikut. Padahal dari kemarin pembacaan dakwaan dan seterusnya, putusan selah dan seterusnya, eksepsi dan seterusnya, Mail kan ada. Tapi memang Mail terpisah Bang? Kalau memang terpisah dari awal, itu berkasnya juga harus terpisah dari Polda Metro. Gitu loh. Jadi nanti siapa berperan apa berperan apa, bagaimana melakukan apa itu nanti harusnya terurai di sini. Nah ini kan berarti berkasnya SPKT sepaket ya Bang, harusnya juga sepaket ya. Iya. Nah berarti ini kesalahannya dari siapa sih Bang kalau kayak gitu Bang? Tadi saya bilang kita kan nggak mau berandai-andai dulu nih, tapi jelas kita sudah bisa berasumsi kan siapa bagaimana dan bagaimananya itu loh. Tapi tadi Ketua Majelis bilang kalau memang sidang antara Nikita Mirzani dan Mail itu diseplit Bang, memang ya kalau memang seperti demikian tadi saya bilang ini mudah-mudahan jadi keberuntungan untuk Nikita itu sendiri. Karena kenapa? Makin kebuka kan? Makin kebuka, apalagi kan dakwaannya kemarin sudah dibacakan tuh. Jelas kan peranan masing-masing?
Nikita malah di ujung. Yang berperan aktif siapa? Mail. Kan begitu. Nah ini awal bagus gitu loh. Makanya tadi saya bilang kalau benar ini terjadi sidang seperti ini, saya yakin ini keberuntungan untuk Nikita. Tapi peluang untuk bebasnya besar ya, besar ya. Kita nggak bicara berandai dulu, tapi minimal ini adalah bagus, sinyal bagus untuk Nikita Mirzani. Dan bahkan harusnya dari awal juga jaksa mengizinkan penangguhan penahanan untuk seorang Nikita Mirzani seharusnya. Karena kalau kita lihat dakwaan, kalau bicara jujur, peran Nikita kan di ujung. Kita harus jujur loh, kita harus jujur ya, di ujung. Ada peranan-peranan orang lain lagi kan yang tadi kau sebut di luar, tapi tidak masuk kan? Nah itu menariknya. Makanya saya yakin dan saya selalu support Nikita Mirzani. Bang, setuju nggak nanti BPOM dihadirkan juga sebagai saksi ahli? Wajib, bukan saksi ahli, bukan saksi ahli, dia saksi dari pemerintah. Harus netral. Dia Berarti harus netral. harus pasti udah diwajibkan pasti hadir ya? Harus, dia harus memberikan edukasi. Ini adalah pelajaran bagus. Ini pelajaran bagus. Pemerintah nggak boleh tutup mata. Apalagi yang dalam hal ini ditunjuk kan BPOM. Ini edukasinya di sini sekarang. Makanya bagus tadi kalau saya berharap BPOM hadir sini, tapi bukan ahli, tapi dari ahli pemerintah untuk mengedukasi satu produk. Apa sih syarat-syaratnya sehingga produk itu layak dijual, layak dipasarkan? Itu loh. Apakah di rumahan boleh? Harus punya pabrik kah? Harus punya harus itu syarat-syarat harus keluar. Oke. Bang, bisa dibilang Nikita Mirzani menjadi korban nggak sih Bang dia saat dia speak up? Kalau kita lihat rangkaian, kita kan tadi sudah bilang tadi, kayak saya bicara sesuai praktisi saya hukum. Apakah saya ini harus jadi pelaku? Ingat ya, begitu saya bicara dan masuk ke media, apalagi masuk ke YouTube, ke podcast, itu sudah jadi produk jurnalis. Nggak boleh ujung-ujungnya dibilang pencemaran. Nah ini yang repot nih kadang-kadang nih, batasan tentang undang-undang ITE. Padahal kita ada sarana yang namanya media sosial, sarana yang namanya YouTube, sarana yang namanya ini para wartawan yang meminta berita. Tapi kalau kita ngomong dianggap pencemaran, nah ini kan juga batasannya nggak pas. Oke. Makasih Bang. Siap. Thank you, Bang.